Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari
hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Amin. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku mataku Engkau Oh termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah Tuhan Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar hidup kami boleh dituntun kepada kebenaran-Mu Tuhan. Hari-hari ini biar kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu ini adalah hari-hari terakhir di mana kami harus mempersiapkan hidup kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Doa saya biarlah iman saudara tetap teguh, apapun persoalan, pencobaan, ujian yang sedang kita hadapi, tetaplah kuat sebab bersama Tuhan kita mampu melewati segala perkara. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, dan kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu berumur 63 tahun. Ya, dan saya ini mau bersaksi atas mujizat Tuhan. 65 tahun. Saya seorang ibu berumur 65 tahun dari Mojokerto. Shalom yang di Mojokerto. Saya mau bersaksi atas kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Ya, 3 tahun lebih saya ini berdoa dan bergumul untuk anak saya. Ya, saya berdoa agar anak saya mendapatkan pekerjaan setelah dia resign dari pekerjaannya karena hamil, ya, dan melahirkan. Jadi di tempat kerjanya itu tidak ada cuti hamil. Jadi anak saya harus resign, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah dia melahirkan anak, dia rindu untuk bekerja lagi agar kehidupan kami bisa tercukupi. Kami selalu berkomitmen untuk tidak akan pinjam-pinjam uang ke siapapun. Amin ya. Walaupun hidup sangat pas-pasan, tapi kami terus belajar mengandalkan Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Ya, dan juga memperkatakan iman seperti yang selalu Ibu ajarkan, hidupkan imanmu. Amin ya. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Amin saudara ya. Ini kita dengar kesaksian malam ini, kalau nggak punya uang nggak usah pinjem-pinjem, nggak usah minta-minta orang, ya tapi kita berdoa, belajar mengandalkan Tuhan, hidupkan iman kita supaya kita melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di hidup kita. Ya, dan saya belajar Bu untuk terus menghidupkan iman, sebab iman tanpa perbuatan itu mati, betul. Di saat kami sekeluarga ya kekurangan, tidak punya uang, ya bahkan tidak punya apa-apa, kami tetap belajar bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dan saya mau bersaksi, puji Tuhan Bu, ya sekarang anak saya sudah mendapatkan pekerjaan, ya, dan ini adalah nasar saya, kalau anak saya diterima bekerja dan mendapatkan pekerjaan, saya akan bersaksi di Mesbah Doa.
Terima kasih banyak yang tidak terhitung kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan itu sangat baik ya. Yang terutama Tuhan itu sangat baik bagi setiap orang yang mau mengandalkannya, betul. Ya, dan terus saya juga perkatakan itu setiap saya berdoa ya, dan memang sangat terbukti bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Terima kasih juga buat Ibu Debbie ya. Dan inilah kesaksian saya, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar ya, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Doa saya semoga Ibu Debbie dan keluarga senantiasa diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya ini jemaat Misbah Doa sejak awal COVID ya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, seluruh jemaat Misbah Doa. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mendengar kesaksian yang begitu luar biasa malam ini saudara. Dan itulah ya yang seringkali ya kita ini tidak bisa melihat mujizat karena kita itu kurang beriman dan percaya. Iman itu bukan hanya diperkatakan tapi dibuktikan dan dipraktekkan. Ya, saat tidak ada uang, saat tidak ada pengharapan, jangan datang sama manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur pasal 74, ya, tentang nyanyian ratapan, ya, karena bait suci yang rusak. Kita sudah belajar kemarin bahwa ya bait suci itu diizinkan Tuhan dirusak oleh orang. Ya, karena itulah ya murka Allah atas bangsa Israel. Ya, selama bertahun-tahun Tuhan itu sudah menunggu mereka bertobat, tapi mereka tetap menyembah berhala. Bahkan Tuhan itu menunggu dari generasi ke generasi. Ya, tetapi ya itulah kesabaran Allah juga. Ya, akhirnya berbatas dengan penghukumannya saudara. Sehingga ya bangsa Israel diperhadapkan dengan ya pasukan musuh yang akhirnya mengalahkan, merampok, membakar kota Yerusalem. Ya, bahkan mencoba menghapus semua ya cerita tentang jejak Allah di atas bangsa ini. Ya, dan ini merupakan satu tindakan dari orang yang membenci Allah. Ya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi ya karena dosa dari bangsa itu sendiri. Jadi ingat, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, maka ya semua juga yang ada dalam hidup kita ini akan menjadi rusak saudara ya. Baik, kita sekarang lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah di Mazmur 75. Judul perikopnya Allah Hakim yang Adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Ayat yang kedua, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Perhatikan kata aku di sana huruf besar yaitu Tuhan. Tuhan berkata, apabila aku Tuhan menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Jadi semua penghakiman Tuhan itu yang terbenar saudara. Ayat 4 dikatakan bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya, Sela. Ya, sekalipun bumi hancur, ya Tuhan yang mengizinkan semua itu. Ya, karena Tuhan juga yang sanggup untuk mengokohkan tiang-tiangnya kembali. Pada waktu itu bangsa Israel berpikir bahwa orang-orang yang membenci Allah sudah merobohkan bait Allah, membakar Yerusalem, menghancurkannya. Ya, tapi Tuhan bilang, aku yang mengizinkan karena Tuhan bisa merobohkan, dia juga sanggup membangunnya kembali. Ya, sekalipun bahkan dikatakan bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi aku Allah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat hidup kita ini kadang hati kita takut, menjadi cemas. Jangan saudara, kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan saja.
ya mendengarkan berita-berita hari-hari ini di bangsa kita, sehingga banyak orang mulai ketakutan. Ya, ingat firman Tuhan berkata bahwa sekalipun bumi hancur dengan semua penduduknya, tapi Tuhan itu mengokohkan tiang-tiangnya. Artinya apa? Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, sebab Tuhan itu sanggup ya membangun kembali, bahkan Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita manusia. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ya, bahkan kalau perlu hari-hari ini tidak usah dengar berita-berita yang ya bikin imanmu itu goyah. Sebab firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, kalau tiap hari yang kita dengar berita-berita yang menakutkan, yang gini, malah bisa jadi malah imannya ya padam, saudara. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, maka iman kita itu kuat. Sebab sekalipun Tuhan bilang bumi hancur, bahkan penduduk-penduduknya juga semuanya hancur, tapi Tuhan bilang akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ya, sekalipun sebelah kanan kiri kita hari-hari ini mungkin kita lihat mereka goyah, tapi Tuhan bilang ya orang yang berpegang pada firman Tuhan itu tidak akan pernah ya ditinggalkan dan dibiarkan. Ayat 5, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang. Ya, jadi Tuhan itu bertindak pada waktunya Dia yang terbaik, yang paling tepat tentunya. Ya, Allah itu bertindak menurut waktunya, dan anak-anak sulit mengerti konsep mengenai waktu, ya, waktu Tuhan. Ya, ini belum waktunya. Bukanlah alasan yang mudah untuk dipahami, karena mereka hanya memahami masa yang sekarang ini. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak bisa memahami perspektif Allah tentang waktu. Kita ingin segala sesuatu sekarang terjadi, doa kita dijawab sekarang, pergumulan kita dijawab sekarang, ya hanya itu yang kita mau. Kita ingin sesuatu terjadi sekarang sesuai mau kita, tapi kita tidak menyadari bahwa Allah itu ya punya waktu yang lebih baik. Ketika Allah berkenan, maka Dia akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Makanya dikatakan di sana tadi, ya Tuhan itu ya menetapkan waktunya sendiri dan menghakimi dengan kebenaran. Ya artinya apa? Waktunya itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dan ketika Tuhan memang mau waktunya menempatkan penghakiman, ya waktunya yang terbaik dan penghakiman itu yang paling benar. Sebagai anak-anak ya kita mungkin tidak sabar, tetapi bahkan ketika kita itu meminta Tuhan melakukan sesuatu sesuai waktu kita ini nggak sabar, kepengen Tuhan tuh cepat bertindak. Bahkan sebagian orang merasa Tuhan tuh nggak bijaksana. Kenapa doa saya belum dijawab-jawab? Kenapa pergumulan saya nggak dijawab-jawab? Ya, tetapi ingat ayat tadi 3 berkata, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ya, nantikanlah Tuhan untuk menyatakan segala jawaban kuasa-Nya atas hidup kita, dan jangan pernah mengatur sendiri atau memprediksi sendiri dengan ya cara berpikir kita, saudara. Ayat 7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya lah yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kita percaya, saudara, bahwa jangan pernah sombong, jangan pernah meninggikan diri, sebab Tuhan yang sanggup meninggikan kita. Ketika tangan Tuhan sendiri meninggikan kita, maka itu artinya kita akan mengalami kemuliaan. Tapi kalau kita yang terus berusaha meninggikan diri kita, maka itu artinya kehancuran. Ya, Tuhan itu benci dengan orang yang sombong, dan Dia berkata bahwa bukan dari timur atau dari barat atau dari padang gurun datangnya peninggian atas hidup kita, tapi datangnya hanya dari Tuhan. Makanya tunggu waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tunggu waktu Tuhan untuk meninggikan hidup kita. Yang penting kita setia kepada Dia. Ya, dikatakan, tetapi Allah itu hakim, Dia rendahkan yang satu, Dia tinggikan yang lain. Firman Tuhan bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu aja ingat. Yang tinggi hati direndahkan, yang rendah hati ditinggikan. Jadi kita mau yang mana? Lebih baik kita hidup dengan rendah hati. Waktu peninggian itu kapan? Ya Tuhanlah yang tahu. Tapi itu janji Tuhan. Yang rendah hati akan ditinggikan, yang tinggi hati akan direndahkan.
9, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Ya, jadi lihat saudara, ini sebuah gambaran perumpamaan piala berisi anggur itu melambangkan penghukuman Allah yang akan datang bagi orang-orang fasik dan orang berdosa. Ya, Allah akan mencurahkan murkanya atas para musuhnya dan mereka akan dipaksa untuk meminum anggur murka Allah itu, saudara ya. Minum isi piala penghukuman Allah itu adalah gambaran yang sering dipakai dalam Alkitab. Ya, dan itu kesannya adalah ya meminum ya seperti dosis obat yang sangat tinggi yang ya sampai bisa membuat orang itu mati binasa. Makanya jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kefasikan, karena ketika murka Tuhan itu dijatuhkan maka ya kita nggak bisa lari. Kita sudah lihat aja ketika COVID terjadi, ya bahkan kita juga nggak bisa buat apa-apa. Ya, tetapi kita terus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, saudara ya. Jangan sampai, karena firman Tuhan berkata sebuah piala di tangan Tuhan itu berisi anggur berbuih penuh, akan siap dicurahkan dan akan diminum oleh semua orang fasik. Sekali lagi saya selalu berkata, siapa orang fasik itu? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Jangan sampai kita sudah tahu kebenaran tapi kita nggak mau melakukan kebenaran itu, maka kita juga bisa ya akan menghirup anggur murka Tuhan itu. Ayat 10, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikannya. Ya, biarlah hari-hari ini kita mau terus bersorak-sorai karena Tuhan. Kita mau percaya karena Tuhan, kita mau hidup kita semakin hari semakin ya bersuka cita di dalam Tuhan. Dunia boleh bergoncang, keadaan boleh berubah ya, dan memang firman Tuhan berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, tapi orang yang percaya kepada Allah akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Ya, biarlah kita terus saudara berpegang kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu setia dan adil, dan Allah akan menentukan keputusan yang terakhir dengan membereskan seluruh masalah yang menyangkut orang fasik dan orang benar. Orang fasik pada akhirnya akan mengalami penghukuman dalam kekekalan, selanjutnya orang benar akan mengalami kasih setia Tuhan. Ya, asalkan kita terus untuk berkomitmen hidup mengikuti kedaulatan Allah. Ya, dan senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, menyanyikan lagu bagi nama Tuhan. Karena itu saudara, apapun keadaan kita hari ini, marilah kita mau terus percaya pada Tuhan. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, Dia Tuhan yang senantiasa membawa kita di dalam kemuliaannya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami terus percaya dan berserahnya kepada Tuhan. Kami terus melakukan firman Tuhan. Kami mau berpegang pada firman-Mu dan kami tidak mau menghirup cawan murka Allah. Kami mau menghirup kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan kefasikan dan belajar hidup dalam kebenaran. Tuhan bawa kami dalam hidup kami untuk selalu bersyukur, menaikkan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Indonesia ini Bapa. Di tengah banyaknya Tuhan gejolak yang terjadi di atas bangsa ini, kami tahu tangan Tuhan sedang merenda. Kami tahu tangan Tuhan sedang bekerja buat bangsa kami untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Semua Tuhan korupsi akan Tuhan singkapkan sehingga sungguh-sungguh rakyat di negara ini boleh sungguh-sungguh sejahtera. Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan atas bangsa ini. Karena itu kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Kami semua menopang Tuhan agar Tuhan mengurapi mereka. Kami tidak mau mengutuk bangsa ini. Kami tidak mau berkata Indonesia gelap, tapi kami memberkatakan Indonesia terang. Karena ada kami yang terus berdoa menopang bangsa ini. Bapak, ampuni bangsa kami, sucikan dan kuduskan bangsa kami. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan
Tuhan, di mana saja berada mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam kesehatan, yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang bergumul dalam hal keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami meminta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau beri pemulihan ya Tuhan. Biar keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, sehingga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Yang sakit tetap berharap kepada Tuhan bahwa Engkau penyembuh kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa, agar semuanya boleh mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.